Persib Bandung kembali beraksi di putaran kedua Super League 2025-26 dengan ambisi besar merebut puncak klasmen. Dukungan bobotoh menggema, tensi pertandingan memanas, dan drama pun tersaji di lapangan. Mari kita simak berita selengkapnya. Atmosfer sepak bola di kota Bandung kembali memanas. Stadion Gelora Bandung Lautan Api berubah menjadi Lautan Biru saat Persib Bandung menjamu PSBS Biak pada laga perdana putaran kedua Super League 2025-26 Minggu malam 25 Januari 2026. Ribuan bobotoh memadati seluruh penjuru stadion, dari tribun barat hingga utara, menciptakan dukungan masif yang menggema sejak menit awal pertandingan. Kick-off pukul 19.00 WIB menjadi penanda dimulainya misi baru Maung Bandung di paruh kedua kompetisi. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi menjadi momentum penting bagi Persib untuk menegaskan kembali kekuatan mereka di hadapan publik sendiri. Sorak-sorai supporter mengiringi setiap sentuhan bola, menambah tekanan bagi tim tamu PSBS Biak yang datang dengan status underdog. Pertandingan ini juga mendapat perhatian luas karena disiarkan secara langsung melalui Indosiar dan platform streaming video, membuat tensi laga terasa semakin besar. Bermain di GBLA selalu membawa aura berbeda bagi Persib, karena stadion ini kerap menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus lawan. Dengan dukungan penuh bobotoh, Persib berharap laga pembuka putaran kedua ini bisa menjadi awal yang manis dalam perburuan target besar musim ini. Lebih dari sekadar laga pembuka putaran kedua, pertandingan melawan PSBS Biak menjadi ajang pembuktian ambisi Persib Bandung di papan atas Super League 2025-26. Maung Bandung datang dengan tekad kuat untuk mengamankan 3 poin demi menjaga asa merebut kembali puncak klasemen yang sementara dikuasai Borneo FC. Saat laga ini digelar, Persib mengoleksi 38 poin dan hanya terpaut 2 angka dari Borneo FC yang lebih dulu meraih kemenangan di pekan ke-18. Artinya, kemenangan atas PSBS Biak menjadi harga mati jika Persib ingin terus berada dalam jalur juara. Bermain di kandang sendiri jelas menjadi keuntungan besar, namun tekanan justru datang dari ekspektasi tinggi publik Bandung. Di sisi lain, PSBS Biak juga tidak datang tanpa target. Tim asal Papua tersebut tengah berjuang keluar dari papan bawah klasemen dan berada di posisi ke-15 dengan 16 poin. Setiap poin menjadi sangat berharga bagi mereka demi menjauh dari ancaman zona degradasi. Kondisi ini membuat duel di GBLA diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar. Persib ingin naik ke puncak, sementara PSBS Biak berjuang untuk bertahan hidup di Super League. Keputusan berani Bojan Hodak. Rotasi dan kejutan sejak awal ditunjukkan lewat starting 11 Persib. Perpaduan pengalaman dan energi muda yang siap menggebrak di putaran kedua. Mari kita simak berita selengkapnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kembali menunjukkan keberaniannya dalam meramu strategi. Menghadapi PSBS Biak pada laga perdana putaran kedua, Hodak mengambil sejumlah keputusan taktis yang cukup mengejutkan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah dicadangkannya Ramon Tangke, striker yang kerap menjadi andalan di lini depan, serta kepercayaan penuh yang diberikan kepada Beckham Putra untuk tampil sejak menit awal. Tak hanya itu, daftar susunan pemain Persib kali ini juga tanpa kehadiran 2 nama yang biasanya selalu menghiasi starting 11, yakni Sadil Ramdhani dan Eliano Reinders. Sadil harus menepi karena masih menjalani proses pemulihan cedera yang didapatkannya saat sesi latihan, sementara Eliano absen akibat akumulasi kartu kuning. Kondisi ini memaksa Hodak melakukan penyesuaian komposisi tim, khususnya di sektor sayap. Meski begitu, Hodak tetap optimistis dengan skema yang ia terapkan. Rotasi ini bukan sekadar untuk mengisi kekosongan, tetapi juga menjadi bentuk kepercayaan pelatih kepada kedalaman skuad Persib. Dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman, Persib diharapkan mampu tampil lebih dinamis. Keputusan-keputusan ini pun menjadi ujian nyata bagi Maung Bandung untuk membuktikan bahwa mereka tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain saja. Susunan pemain Persib Bandung yang diturunkan pada laga ini mencerminkan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Di bawah Mister Gawang, Teja Paku Alam kembali dipercaya sebagai palang pintu terakhir. Penjaga gawang senior ini diharapkan mampu memberikan rasa aman, terutama dalam mengantisipasi serangan balik cepat PSBS Biak. Di lini belakang, Persib menurunkan Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Alvendra Dewangga.
Barisan ini menjadi benteng utama dalam meredam agresivitas tim tamu. Sementara itu, sektor tengah dikomandoi oleh Mark Klok yang dipercaya mengenakan ban kapten, didampingi Tom Haye dan Frans Putros. Peran trio gelandang ini sangat vital, tidak hanya dalam menjaga keseimbangan permainan, tetapi juga sebagai pengatur tempo serangan. Untuk lini depan, Bojan Hodak memasang Bergwijn dan Beckham Putra di sisi sayap, dengan William Barros sebagai ujung tombak. Kombinasi ini menjadi cerminan kesiapan Persib menghadapi tantangan di putaran kedua, dengan misi utama meraih kemenangan di hadapan Bobotoh sendiri. Duel sengit penjaga gawang dan blunder yang nyaris fatal mewarnai laga panas di GBLA, membuat tensi pertandingan semakin menegangkan sejak menit awal. Mari kita simak berita selengkapnya. Sejak peluit awal dibunyikan, Persib Bandung langsung mengambil inisiatif serangan. Didukung gemuruh bobotoh yang tak henti bernyanyi, Maung Bandung tampil agresif dan menekan sejak menit-menit awal babak pertama. Bola lebih banyak bergulir di area pertahanan PSBS Biak, sementara para pemain Persib terus mencoba membuka celah melalui umpan-umpan cepat dan pergerakan dari sisi sayap. Namun, dominasi penguasaan bola tidak serta-merta berbuah gol. PSBS Biak tampil disiplin dengan garis pertahanan rapat, memaksa Persib bermain lebih sabar. Peluang demi peluang tercipta, baik melalui sepak pojok maupun tembakan jarak jauh, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Situasi semakin menantang ketika Mark Klok harus ditarik keluar akibat cedera di menit ke-15, memaksa Bojan Hodak memasukkan Adam Alis lebih awal dari rencana. Meski begitu, intensitas serangan Persib tidak menurun. Beckham Putra dan Bergwijn aktif menusuk dari sisi lapangan, sementara William Barros terus berduel dengan bek lawan di kotak penalti. Sayangnya, hingga menit-menit akhir babak pertama, kebuntuan belum juga terpecahkan. Skor 0-0 bertahan, menjadi gambaran bahwa dominasi tanpa efektivitas masih menjadi pekerjaan rumah bagi Persib Bandung. Di balik skor kacamata pada babak pertama, tersaji duel menarik antara dua penjaga gawang. Kiper PSBS Biak, Kadu, tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan krusial yang membuat frustasi lini serang Persib. Beberapa peluang emas, termasuk dari situasi bola mati dan kemelut di depan gawang, berhasil ia gagalkan dengan refleks cepat dan posisi yang tepat. Namun, bukan hanya Kadu yang menjadi sorotan. Teja Paku Alam di bawah Mistar Persib juga harus bekerja keras. PSBS Biak beberapa kali melancarkan serangan balik cepat yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Persib. Puncaknya terjadi saat blunder fatal di area pertahanan Maung Bandung, ketika back pass jarak dekat justru jatuh ke kaki pemain lawan. Situasi itu nyaris berbuah gol, andai Teja tidak sigap keluar dan merebut bola tepat waktu. Momen-momen ini menjadi alarm bagi Persib. Di satu sisi mereka terus menekan, namun di sisi lain justru membuka ruang berbahaya bagi lawan. Babak pertama pun menjadi cerminan duel tak hanya antar pemain lapangan, tetapi juga adu ketenangan dan refleks dua kiper yang sama-sama menjadi penentu skor tetap imbang tanpa gol. Hingga berita ini dibuat, hasil masih imbang tanpa gol, dan untuk hasil akhir pertandingan malam ini bisa dilihat di thumbnail. Isu kejutan Persib dan panasnya papan atas klasemen membuat sorotan tak hanya tertuju ke lapangan, tetapi juga ke strategi dan manuver Maung Bandung di putaran kedua. Untuk hasil pertandingan malam ini ada di thumbnail. Mari kita simak berita selengkapnya. Peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan dan skor 0-0 terpampang di papan stadion GBLA. Hasil ini menjadi gambaran nyata jalannya laga. Persib Bandung tampil dominan, namun belum mampu menemukan solusi untuk menembus rapatnya pertahanan PSBS Biak. Penguasaan bola, intensitas serangan, hingga jumlah peluang memang lebih berpihak kepada Maung Bandung, tetapi efektivitas di sepertiga akhir lapangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. PSBS Biak bermain sangat disiplin, menumpuk pemain di area pertahanan dan mengandalkan serangan balik cepat. Strategi tersebut cukup berhasil meredam agresivitas Persib, sekaligus beberapa kali menciptakan ancaman berbahaya. Situasi ini memaksa Persib untuk lebih berhati-hati, karena terlalu asik menyerang justru berpotensi membuka celah di lini belakang. Skor imbang tanpa gol di babak pertama membuat tekanan kian besar bagi Persib. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh, kemenangan jelas menjadi target utama. Babak kedua pun diprediksi akan menjadi ujian mental dan taktik bagi Bojan Hodak dan anak asuhnya. Apakah Persib mampu meningkatkan intensitas dan ketajaman, atau justru kembali terjebak dalam dominasi tanpa gol?
Jawabannya akan menentukan langkah Maung Bandung di putaran kedua Super League musim ini. Di luar tensi pertandingan, perhatian publik Bandung juga tertuju pada isu kejutan yang disiapkan Persib Bandung. Menjelang laga melawan PSBS Biak, Persib mengunggah sebuah video misterius di media sosial yang langsung memancing spekulasi bobotoh. Gulungan kertas dalam botol kaca dianggap sebagai kode perkenalan pemain baru, dengan satu nama yang paling santer dibicarakan, Layvin Kurzawa, bek asal Prancis. Meski begitu, reaksi bobotoh terbelah. Sebagian menyambut antusias, namun tak sedikit yang berharap kejutan Persib tak berhenti pada satu nama saja. Pasalnya, kabar kedatangan Kurzawa sudah lebih dulu bocor dan tak lagi terasa mengejutkan. Harapan akan tambahan amunisi baru pun menguat, meski manajemen Persib sebelumnya menegaskan hanya akan mendatangkan satu pemain asing. Di sisi lain, situasi klasemen juga semakin memanas. Kemenangan Borneo FC atas Persis Solo membuat Persib untuk sementara harus turun dari puncak klasemen. Kondisi ini menambah urgensi bagi Maung Bandung untuk meraih hasil maksimal. Persaingan di papan atas kian ketat dan setiap laga kini memiliki arti yang jauh lebih besar. Persib bukan hanya dituntut menang di lapangan, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam perburuan gelar musim ini.